maaf ya. Salat atau salat dari tunjukkan kepada Allah yang Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu menghadiri undangan yang saya sampaikan kepada peserta yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan memaparkan rencana tindak lanjut atau sebutnya RTL, yang mana RTL ini merupakan tugas akhir dari kegiatan PTGPJOK yang sudah hampir 3 bulan ini kami melaksanakan kegiatan PTGPJOK. Perlu Bapak Ibu dan Ibu ketahui apa itu PKGPJOK. PKGPJOK merupakan pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, ada 2 PKG, yaitu yang pertama PKG PJOK, yang kedua PKG bahasa Inggris. Bicara dengan PKG PJOK, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru mata pelajaran PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJOK. Dengan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan, diharapkan kualitas pendidikan yang di sekolah dapat terus meningkat. Sekedar informasi, di Kabupaten Sukabumi peserta PJOK ada sekitar 310 orang yang kita biasa dibagi ke beberapa kelompok, yang kelompoknya terdiri dari 15 orang, dan saya sendiri masuk ke dalam kelas 7 di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan program rencana tindak lanjut yang sudah saya susun. Program Satu Sehat Bersama, di antaranya ada senam bersama. Senam bersama ada kita ada senam pramuka, ada sektor pelajar, dan senam kreasi lainnya. Kemudian saya juga sudah berencana kemarin dengan berkolaborasi dengan guru PAI Pak Yandi agar menambahkan senam silat atau yang ada kaitannya dengan pencak silat seperti Palariada, apalagi tadi kemarin. Sebagai apa tujuannya? Sebagai sarana melestarikan budaya pencak silat Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar senam biasa, tapi ada nilai lebihnya, yaitu dalam bidang pencak silat. Selanjutnya saya juga membuat program LISA. Apa itu LISA? Lihat sampah, ambil, lalu kemudian disimpan ke tempat sampah. Ya, alhamdulillah kemarin pada 2 minggu ke belakang pada upacara saya menyampaikan kepada siswa-siswi, dan alhamdulillah respon mereka sangat baik. Ya, dengan catatan kita sebagai guru harus terus-menerus memantau. Ya, bisa mereka dengan sendirinya langsung ketika melihat sampah langsung diambil dan kemudian disimpan. Itu terus. Lisa, di sini ada gerakan bersih-bersih lingkungan sekolah. Ya. Kemudian kegiatan makan bersama. Nah, kegiatan makan bersama ini dengan
menu sehat dan bergizi seimbang tentunya ya. Sebagaimana kita ketahui yang saya pantau gitu ya selama kegiatan PJOK, pernah satu ketika saya menginstruksikan kepada siswa untuk membawa bekal makanan. Nah, saya melihat di sana isi dalam satu box makanan mereka itu terdiri dari nasi, telur, alhamdulillah sudah ada, kemudian mie. Nah ini ada mie do lagi ya, ada juga ditambah dengan kentang. Nah, ya itu kan sebagaimana kita ketahui nasi, mie dan kentang itu sudah satu macam jenis ya yang di dalamnya ada karbohidrat itu sendiri. Nah, dengan melalui kegiatan makan bersama ini setidaknya kita sudah nanti kita menyampaikan bahwa makanan yang bergizi seimbang itu apa saja sih. Kemudian selanjutnya kita juga kita akan menjelaskan kepada siswa tentang memilih jajanan yang sehat yang di lingkungan sekolah kita seperti itu. Ya, program Interview ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan keterampilan bergerak dan lingkungan sekolah dan kemudian semua tanpa melupakan budaya asli. Nah, ini ada satu penekanan dengan tanpa melupakan budaya asli. Tadi yang saya sisipkan adalah mengenai gerakan budaya pencaksilat. Selanjutnya di sini ada kolaborasi. Tentu saja saya tidak bisa sendirian dalam membuat program ini ya. Ada saya sendiri, Adi Anwar sebagai guru PJOK. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas, guru PAI dan serta orang tua ini sebagai mitra saya. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi saya membuat program seperti ini? Yang pertama, ya setelah saya pantau tingkat keguguran siswa yang semakin menurun. Terlihat banyak siswa sakit ketika upacara bendera. Belum saja melaksanakan paling belum 15 menit ya, anak sudah sholat, sudah mau pingsan bahkan ya. Ini sering kita temui pada hari Senin. Yang kedua, melestarikan kebudayaan asli Indonesia di dalam seni pencaksilat. Yang ketiga, rendahnya minat siswa terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian yang keempatnya, minimnya pengetahuan peserta ini untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan KPS proyek penguatan profil pendidikan Pancasila atau disebut dengan P5 dengan tema gaya hidup kelanjutan dan topiknya adalah mengenai lingkungan. Selanjutnya, SDN Cibarengkok memiliki modal aset. Nah, sebenarnya banyak aset-aset yang kita miliki. Sebagai contohnya adalah aset fisik dan aset manusia dan aset fisik yang mendukung program ini. Nanti akan saya sampaikan tentang aset. Yang ketujuh, mewujudkan keberpihakan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, ada visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Selanjutnya saya jelaskan apa itu choice, voice, dan ownership. Sebagai choice ya, satu, memberikan pilihan peserta didik untuk memilih musik senam. Jadi bukan hanya senam yang sudah saya suguhkan, tapi mereka bisa memilih ya sesuai keinginan harapan mereka. Ya. Jadi di sini tidak ada pembatasan seharusnya. Jadi anak lebih gerak lulus bergerak sesuai keinginan mereka. Dua, memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, memilih dan. Nah di sini dalam poin memberikan kepada siswa untuk berpendapat dengan memilih jenis senam
Ya, seperti tadi dijelaskan di awal, nomor 1. Yang keduanya memilih makanan yang sehat. 3. Menumbuhkan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Yang keempat, membuat kriya dari sampah. Nah, ini sebagai poinnya nanti ya. Anak diberikan kelulusan dari hasil sampah yang dikumpulkan yang mereka peroleh. Kemudian ownership. Yang pertama, mendorong siswa untuk merancang dan mempresentasikan aktivitasnya. Yang kedua, memilih makanan yang sehat untuk konsumsi. 3. Menumbuhkan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Sebenarnya bukan hanya lingkungan, tapi juga kebersihan dirinya sendiri gitu ya. Yang keempat, menghasilkan kriya. Nah, kriya tadi saya sampaikan menghasilkan kriya. Jadi mana? Dari kegiatan memilah dan memilih sampah yang sudah mereka dapatkan. Selanjutnya ada visi. Visi ini memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah serta menciptakan pengalaman pembelajaran PJK yang menyenangkan dan kebersihan lingkungan sekolah serta menjaga kebugaran siswa. Yang menjadi tujuan program yang pertama adalah melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran tubuh siswa, menjaga kebersihan serta peduli lingkungan sekolah. Tujuan program yang kedua adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau yang kita sebut sebagai student agency. Ya. Yang keempat adalah mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Itu yang akan menjadi tujuan program ini. Selanjutnya the project goal, yaitu capaian ya, hasil dari apa yang kita programkan. Yang pertama, peserta didik dapat hidup aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungan, sehingga menumbuhkan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumah dalam kehidupannya sehari-hari. Aksinya, guru PJK, guru mapel, dan guru kelas berkolaborasi merencanakan kegiatan ini. Selanjutnya aksinya melaksanakan dan evaluasi program. Selanjutnya rencana partisipasi peserta didik. Yang pertama, siswa sebagai perencana dan pelaksana kegiatan. Jadi nanti bapak dan ibu wali kelas kolaborasinya merencanakan dengan peserta didik. Misalkan memilih senam sesuai kreasi mereka. Yang kedua, siswa melakukan presentasi dan refleksi. Presentasi, jadi menampilkan anak itu sesuai apa yang sudah pertama mungkin sudah saya sampaikan, senam-senam berbagai jenis senamnya. Kemudian mereka memilih sesuai minatnya. Misalkan kelas 6 mau senam SKJ pelajar, kelas 5 ingin senam pramuka misalkan, kelas 4 ingin senam kreasi dan lain-lainnya. Kemudian ada struktur program dan mitra KBS. Nah, saya sebut sebagai program ini adalah Satu Sehat Bersama. Yang pertama, kegiatan dilakukan oleh seluruh siswa, terutama siswa kelas 4, 5, dan 6. Kemudian pelaksanaannya pada hari Sabtu secara bergantian, setiap siswa menjadi instruktur senam. Tadi saya sampaikan. Jadi mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka latih. Ya. Kemudian guru PJK dan guru PAI dan wali kelas membimbing sekaligus memantau kegiatan. Dan di sini saya melibatkan guru PAI. Saya ketahui bahwa beliau selain aktif di dalam keagamaan juga aktif sebagai pembimbing ya Pak, di program Padepokan Pencaksilat Penjajaran Cimande. Dan beliau juga ahli dalam pencaksilat tentunya Pak. Kemudian melakukan evaluasi pada komunitas belajar sekolah. Jadi rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, rekan guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Kemudian
Bentuk lain pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan wawancara dengan perwakilan guru atau staf atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Nah, seperti itu. Jadi nanti selain saya juga akan wawancara langsung. Jadi secara prestasi gitu ya. Nah, setiap kegiatan pasti ada tantangan. Nah, ini ada tantangan. Kemudian tantangan dari program ini di antaranya yang pertama adalah siswa malas melakukan gerakan. Biasanya dalam senam irama ini tidak semua siswa berminat gitu seperti di senam irama, apalagi kecuali diklasikan. Kedua, siswa enggan membawa bekal makanan dari rumah. Nah, biasanya ya. Yang ketiga, kemungkinan hujan atau tergiat pada pelaksanaan sehingga terjadinya selang kerugian. Nah, sebagai solusinya saya menawarkan yang pertama melakukan koordinasi dengan wali kelas untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Solusi yang kedua, berkoordinasi dengan orang tua murid, yaitu tadi membawa bekal makanan dari rumahnya. Jadi kita koordinasi dengan orang tua. Selanjutnya solusi yang ketiga, mengatur ulang jadwal ini mengenai kalau misalkan hujan seperti itu, kegiatan tidak bisa dilaksanakan, otomatis harus mengulang jadwal. Kemudian kenapa sih ada ini fasilitas dan kemampuan sekolah? Alhamdulillah sekolah kita dari saya pelajari ada 7 aset yang kita miliki. Ini sebenarnya paling lengkap di antara sekolah-sekolah lain. Yang pertama, aset modal manusia. Sini ada kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Sudah barang tentu itu ada ya. Kemudian aset modal politik. Dan ini modal politik, kepala sekolah dengan berbagai kebijakannya menentukan program yang sudah dibuat oleh guru tentunya ya, ataupun dengan sekolah sendiri. Kemudian yang ketiga, aset modal fisik. Alhamdulillah kita punya lapangan yang cukup luas jika dibandingkan dengan sekolah tentara ya, alhamdulillah. Kemudian ada sound system. Alhamdulillah sound system sudah bagus. Kita sudah mempunyai 2 sound system yang bagus ya. Kemudian ada lahan sekolah. Alhamdulillah di Cicerua juga sangat luas tuh. Cibarengkok ini saya sangat bersyukur sekali. Luas kita kurang lebih ada sekitar 2.500 meter ya. Iya, lebih kurang lebih sedikit. Kemudian alat kebersihan, kita alat kebersihan sudah cukup banyak. Kemudian yang keempat adalah aset modal sosial. Aset modal sosial ada koordinasi dan kolaborasi berbagai stakeholder di sekolah dan luar sekolah. Ya, kalau di luar sekolah misalkan kita koordinasi dengan Padepokan Pencaksilat, kita di sini sudah koordinasi dengan KBP-nya Besar Pajari Cimande. Alhamdulillah saya juga sebagai baru. Kemudian ada bisa juga dengan PKK, dan alhamdulillah kita berdekatan dengan desa ya. Kita sebenarnya bisa berkoordinasi dengan kepala desa. Kemudian yang kelima, aset modal finansial. Nah, di sini ada seri finansial, seri pendanaan, mungkin bisa dilaksanakan dari uang bos ya, bantuan personel sekolah ataupun infak siswa. Ya, alhamdulillah infak siswa di kita sudah aman ya, berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian yang keenam, aset modal agama dan budaya. Nah, di sini tentu saja kalau di SD sudah ada guru PAI ya. Nanti Bapak guru PAI bisa menjelaskan bagaimana cara makan yang benar, baik dan benar sesuai syariat ya. Kemudian yang ketujuh, ada kita punya aset modal lingkungan atau alam. Nah, kita di Cibarengkok ini lingkungannya lingkungan perkebunan ya, kita cukup luas, punya lahannya juga.
kita punya jalan pedesaan ya, cukup aman lah untuk kegiatan siswa. Alhamdulillah lengkap. Kita punya 7 aset yang sudah tersedia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pemaparan rencana tindak lanjut. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya saya sampaikan kepada pengatur acara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku wali murid dari siswa STN Cibarikbek yang berada di Desa Caringin telah diadakannya gerakan Hari Sabtu Sehat. Di antaranya yaitu LISA, Lihat Sampah Ambil. Terima kasih untuk program seperti ini, yaitu untuk mendidik anak-anak putra-putri kami yang berada di SDN Cibarikbek untuk mereka diterapkan di kehidupan mereka di masa depannya, seperti di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun berada. Terima kasih untuk program ini yang telah diadakan oleh sekolah SDN Cibarikbek untuk mendidik para putra-putri kami. Sekian dari wali murid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Satyawati, rekan sejawat dari Bapak Andi Anwar. Di sini saya akan mengomentari mengenai kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Andi Anwar. Menurut saya sudah berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan ini menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena dalam kegiatan ini dapat menginspirasi banyak kalangan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa maupun orang tua siswa. Di dalam kegiatan ini Bapak Andi sudah memanfaatkan aset based thinking atau memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah, baik choice, voice, dan ownership-nya. Menurut saya dalam kegiatan ini Bapak Andi sudah sangat baik karena dapat menginspirasi banyak teman atau rekan sejawatnya. Dan semoga kedepannya Bapak Andi bisa lebih sukses lagi dan semangat. Semoga Bapak Andi selalu bisa menginspirasi dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan di dalam kegiatan ini saya harapkan kedepannya bisa berjalan lebih lancar lagi, kemudian bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Andi dan juga bisa membangun sekolah untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Adam. Saya selaku wali kelas dari kelas 4 atau rekan sejawat dari guru PJOK yaitu Bapak Andi Anwar SPD, ingin sedikit memberikan ulasan atau rasa ucapan terima kasih atas segala dedikasi yang tinggi untuk
program-program yang telah dibuat, apalagi yang terbaru yaitu ada di Sabtu Sehat, ada program Lisa Lihat Sampah Ambil, yang itu sangat memungkinkan membuat atau memotivasi seluruh elemen yang ada, termasuk yang paling utama itu adalah sasarannya para peserta didik. Semoga dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Andi ini dapat membangun semangat kita untuk selalu menjaga lingkungan. Satu hal yang saya ingin sematkan kepada beliau yaitu kebaikan akan selalu pulang kepada pemiliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.